Amma ba'd. Para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Dan seluruh waktu-waktu kita ini, mari kita berusaha untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita gunakan dengan yang sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang taat mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa membahagiakan sekitarnya. Anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya bisa senang, bahagia. Istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bapaknya juga senang, suaminya juga senang, anaknya juga senang. Semua, siapapun orangnya, jadi pejabat pun, jadi menteri pun, jadi presiden pun, jadi raja pun, kalau taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, pasti bisa membahagiakan sekitarnya. Karena aturan Allah Subhanahu wa taala ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan nikmat, sangat indah. Anak kalau taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya senang. Senang, tidak menyakiti hati orang tua, tidak menyedihkan orang tuanya. Kalau mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ini adalah kebahagiaan yang besar. Dan kita bisa mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita sudah betul-betul merdeka dari jajahan setan. Karena kalau orang meninggalkan perintah Allah, meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mengikuti petunjuk setan, berarti dia mengikuti aturan dari setan, berarti dia menjadi hambanya setan yang selalu tunduk, patuh, apa saja perintahnya selalu dikerjakan. Jadi orang yang berbuat zina itu menuruti perintah setan, berbuat judi, berbuat minum-minuman keras, semua yang haram kalau dia kerjakan, itu berarti dia menurut bisikan-bisikan petunjuk setan. Berarti alangkah hinanya, alangkah rendahnya orang yang mengikuti petunjuk setan, yang menjadi hambanya setan. Setan itu makhluk, kalau hambanya setan ya jelas terhina. Kalau Allah Subhanahu wa taala Tuhan, kalau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala jelas mulia. Jadi siapapun orangnya, kalau dia tidak mau tunduk kepada aturan Allah, kepada perintah Allah, kepada ajaran Nabi SAW, berarti dia belum merdeka dari jajahan setan. Kita harus berusaha supaya kita ini bisa merdeka dari jajahan setan, merdeka dari segala bentuk kesyirikan, merdeka dari segala kedzaliman, merdeka dari segala perbuatan keji, mentas keluar dari perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merdeka. Merdeka hati kita, merdeka pikiran kita, tenang kalau kita bisa mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa datang ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Ini kita merdeka, merdeka dari jajahan setan. Ada orang yang terjajah oleh setan, setan yang berbentuk manusia maupun setan yang berbentuk jin. Setan yang berbentuk manusia bisa menjajah manusia. Misalnya orang kerja sama majikannya, dia tidak boleh sholat. Ada karyawan-karyawan yang kerja, waktunya adzan tidak boleh
melaksanakan perintah Allah, tidak boleh datang ke masjid, tidak boleh sholat. Nah ini masih terjajah, belum merdeka. Dia masih dijajah oleh majikannya yang perbuatannya seperti setan, yang melarang orang ke masjid, melarang orang melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ini adalah jajahan-jajahan. Jadi ada orang-orang yang belum merdeka, dia mau melaksanakan sholat Jumat, dilarang sama majikannya. Ada orang-orang yang kerja di kantor yang dilarang, dikasih peraturan, dilarang sholat. Ada karyawan-karyawan yang dilarang. Mungkin mereka ikut orang-orang kafir sehingga dilarang, tidak bisa datang ke masjid. Alangkah indahnya kita bisa datang ke masjid ini. Ini kita berarti merdeka dari jajahan setan. Usahakan 5 waktu, usahakan berjamaah, bisa datang ke masjid. Ini merdeka, mentas dari jajahan-jajahan setan. Kalau kita betul-betul bisa mentaati perintah-perintah Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini suatu kemerdekaan yang besar. Kita mentas dari perbuatan-perbuatan haram. Misalnya perbuatan-perbuatan yang riba, perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan munafik, perbuatan-perbuatan keji. Kita mentas dari situ, merdeka dari godaan setan, dari jajahan-jajahan setan yang terus menyerang, membisik-bisiki manusia supaya manusia itu berbuat keji, supaya berbuat haram, supaya berbuat perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah, supaya durhaka sama orang tuanya, supaya menentang sama orang tuanya. Ini jajahan-jajahan setan. Jadi supaya kita betul-betul kita perhatikan, kalau kita ingin merdeka yang sebenar-benarnya, kita harus tunduk aturan Allah. Kalau kita taat kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita sudah mentas keluar dari jajahan setan. Berarti kita merdeka yang sebenarnya kalau kita ikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berusaha terus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Ini siapa yang mengatakan ini? Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan. Bukan lagi hadis Nabi, tapi ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fat ayat 29. Jadi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Ini ciri-cirinya. Orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam saling berkasih sayang sesama muslim, tidak bermusuhan, saling berkasih sayang, bersangka baik, saling mengingatkan, saling menasehati. Karena semua sesama muslim di akhir zaman ini masih ada kekurangan-kekurangan yang harus saling mengingatkan, saling menasehati. Dan nasihat itu adalah bukti cinta kita, bukti cinta kita kepada saudara kita, bukti cinta kita kepada keluarga kita, bukti cinta kita kepada anak kita. Nasihat itu bukti cinta kita kepada sesama muslim, sesama orang-orang yang beriman, yang di antara kita ini masih ada kekurangan-kekurangan. Jadi kita saling mengingatkan, saling menasihati. Di antara kita ini masih ada kekurangan-kekurangan yang harus saling mengingatkan, saling menasihati, supaya kita selamat insya Allah sampai ke akhirat, selamat yang sebenar-benarnya, selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berusaha
mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat usahakan yang tepat waktunya. Jangan meninggalkan salat. Jangan berbuat keji. Jangan berbuat kemungkaran. Insya Allah pikiran kita tenang, hati kita tentram kalau kita berusaha betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Mari kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.